Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang percaya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah kita hidup sesuai dengan siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita boleh menyatakan keindahan dan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mungkin cenderung menghidupi kehidupan kita ini secara terkotak-kotak atau terbagi-bagi. Maksudnya adalah memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan kepada siapa kita bergaul. Misalnya, kehidupan yang terkotak-kotak itu ketika kita hidup dalam keluarga dan hidup atau bergaul dengan kolega, kita memiliki cara yang berbeda atau sikap yang berbeda. Kita bisa begitu sabar dan baik dengan kolega kita, namun tidak sabar dan tidak terlalu baik di dalam keluarga kita. Saudara, mungkinkah hal seperti ini yang disebut sebagai orang yang tidak punya integritas? Saudara, ketika kehidupan seperti ini dibiasakan oleh kita sebagai orang percaya, maka orang percaya itu mempunyai kemungkinan besar menjadi batu sandungan daripada menjadi berkat. Saudara, ada juga orang percaya yang kehidupan di gerejanya berbeda dengan kehidupannya sehari-hari. Mungkin bagi manusia pada umumnya hal ini sesuatu yang lumrah, yang mereka katakan kita perlu menyesuaikan diri. Namun apakah hal ini lumrah bagi orang percaya? Saudara, kita harus sadar bahwa dimanapun kita beraktivitas, kita hidup di hadapan Tuhan, bukan sekadar di hadapan sesama kita. Mari kita membaca Sakaria pasal yang ke-7. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislu. Adapun penduduk Betel telah mengutus Saraser dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi. Demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang pada bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman Tuhan yang telah disampaikan dengan perantaran para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke tengah segala bangsa yang tidak dikenal. Mereka dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi, sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi, sepi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan adanya utusan dari kota Betel, yaitu Sareser dan Regem-Melek.
Mereka datang kepada para imam dan tentu kepada nabi untuk menanyakan apakah mereka perlu melanjutkan puasa yang mereka biasa lakukan di tanah pembuangan. Saudara, puasa yang dilakukan di tanah pembuangan yang biasa mereka lakukan itu ada dilaksanakan pada bulan kelima. Itu memperingati akan hancurnya bait Allah oleh Nebuzaradan orang Babel. Namun bukan hanya bulan kelima, mereka berpuasa juga pada bulan ketujuh, mengingat akan pembunuhan Gedalia. Nah, saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masuk akal karena sekarang ini orang Israel akan membangun bait suci. Karena berpuasa menggambarkan kedukaan, tetapi saat ini mereka sedang bersuka cita untuk membangun bait suci. Nah, saudara, sebetulnya apa pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, mari kita mewaspadai, jangan sampai kita ini menipu diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya religius. Namun sebenarnya semua itu kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang pada bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kau makan dan ketika kau minum, bukankah kau makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Saudara, kedatangan orang-orang dari Betel untuk menanyakan apakah mereka harus terus berpuasa saat ini di tanah perjanjian. Maka Tuhan mengingatkan mereka apa yang mereka lakukan selama 70 tahun ketika mereka berpuasa pada bulan kelima dan bulan ketujuh. Saudara, Tuhan memberitahukan mereka melakukannya bukan untuk Tuhan. Ketika mereka buka puasa, mereka makan dan minum sebagai bagian daripada ibadah, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa mereka sudah terbiasa hidup di tanah Babel dan mereka juga hidup di dalam kehidupan yang mereka senangi, saudara. Saudara, pertanyaan yang Tuhan tanyakan ini adalah apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh merindukan akan bait Allah? Saudara, ketika mereka berpuasa, mereka mengingat hancurnya bait Allah. Dan sekarang, ketika bait Allah boleh dibangun, nah mereka juga menunda untuk membangun bait Allah. Nah, saudara, pertanyaan Tuhan ini sebuah pertanyaan yang sangat penting. Saudara, bukankah banyak orang senang melakukan perkara-perkara yang sifatnya religius, yang sifatnya ritual? Saudara, itu terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin agama, mereka senang sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan religius yang bisa dilihat orang. Misalnya berpuasa, misalnya memberi sedekah. Saudara, itu yang mereka lakukan dengan konsisten sekali, saudara. Namun, saudara, yang mereka lakukan adalah supaya dilihat orang. Mereka berdoa juga di pinggir-pinggir jalan, di perempatan-perempat jalan dengan doa-doa yang panjang. Saudara, mereka lakukan supaya dilihat orang. Tetapi saudara, sesungguhnya saudara, apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka tidak fokusnya kepada Tuhan. Tetapi mereka lakukan sedang memikirkan diri mereka sendiri. Saudara, sebagai orang percaya, kita bisa terjebak seperti apa yang mereka lakukan. Baik pada zaman Sakaria maupun pada zaman Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita pasti beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu ada pelbagai rupa. Saudara, kita bisa ikut ibadah doa, kita bisa ikut ibadah umum. Saudara, kita bisa juga berdoa di rumah, baca Alkitab di rumah. Mungkin di antara kita juga ada kalanya berpuasa. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan
untuk dilihat Tuhan atau untuk dilihat orang lain? Apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita sedang melakukan, kita sedang mencari keuntungan diri kita sendiri, mencari nama bagi diri kita sendiri, mencari kepentingan diri kita sendiri, mencari kesukaan diri kita sendiri? Saudara, kita harus waspada supaya kita jangan jatuh seperti itu. Karena saudara, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi di mata Tuhan, engkau terlihat dengan jelas. Oleh karena itu saudara, mari kita jaga ketulusan hati kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan hati yang tulus. Yang kedua, saudara jangan lupa bahwa pengabdian kepada Tuhan itu termasuk dua hal, yaitu peribadatan kita dan perbuatan kita sehari-hari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan yatim piatu, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudah tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Saudara, sebagai orang percaya, pastilah kita ingin melakukan segala sesuatu sebagaimana apa yang kita imani. Namun pertanyaannya, seringkali yang kita sebut apa yang kita imani, itu seringkali masuk ke dalam tataran persepsi subjektivitas kita. Ada yang kita anggap sebagai sesuatu yang dilihat Tuhan, namun ada sesuatu yang kita anggap tidak terlalu penting. Kita lakukan sesuka kita. Saudara, bangsa Israel pada zaman itu, saudara, mengapa mereka dibuang ke tanah Babel? Apakah mereka tidak melakukan peribadatan? Oh tentu, saudara, mereka melakukan peribadatan. Namun, saudara, peribadatan seperti apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka melakukan peribadatan yang menyimpang. Tapi mereka tetap membawa kurban, bukan? Tapi membawa kurban, kemana mereka bawa kurban? Mereka menganggap apa yang mereka bawa kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak menganggap apa yang mereka bawa kepada Tuhan. Saudara, mereka masih beribadat. Namun saudara, bukan hanya itu. Mereka begitu tekun beribadat, namun saudara, dalam perilaku hidupnya sehari-hari, saudara, mereka menindas orang-orang yang lemah. Misalnya para janda, anak yatim. Mereka tidak berlaku adil kepada orang. Tidak setia dalam ucapan mereka. Tidak setia kepada sumpah mereka. Saudara, mereka tidak berintegritas. Atau dengan bahasa Alkitab, mereka itu hidup munafik, saudara. Saudara, disitulah Tuhan mengingatkan. Mereka ditiup, mereka dibuang ke tanah Babel. Karena hal-hal itu, saudara. Nah, saudara, ketika orang-orang ini datang menanyakan tentang puasa, saudara, Tuhan mengingatkan bahwa ketika mereka melakukan ibadat, harus sangat berhati-hati bahwa ibadat dan kehidupan sehari-hari dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita harus beribadat dengan tulus, dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Namun kita harus menghidupi ibadat kita dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara, sebagai orang percaya, saudara, kita tahu, saudara, mengapa kita bisa diselamatkan Tuhan. Mengapa kita boleh beribadah kepada Tuhan.
Saudara, bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berada. Kita bisa datang kepada Tuhan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Namun bagaimana kita menghidupi kehidupan kita terhadap orang lain? Saudara, bukankah kita lebih menuntut orang lain daripada diri kita sendiri? Bukankah kita melakukan perkara-perkara tidak adil kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang kita anggap lemah dalam hidup kita? Padahal, saudara, siapakah kita? Kita begitu lemah di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan membela kita. Saudara, jangan lupa, pengabdian kepada Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama, peribadatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perbuatan kita sehari-hari kepada orang lain. Saudara, kita tidak bisa mengganti ibadat kita dengan perbuatan baik semata-mata kepada orang lain. Kita tidak bisa mengganti perbuatan baik kepada orang lain dengan peribadatan kita yang sungguh-sungguh. Karena dua hal ini terkait erat satu sama lain. Tuhan ingin saudara dan saya boleh menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dengan kehidupan yang berbeda-beda, dengan perilaku berbeda-beda terhadap orang tertentu. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menyatakan akan identitas kami sebagai anak-anak Allah yang menyatakan akan kebaikan Tuhan dan juga kekudusan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan juga kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.